Nama saya Nurul Alia, NIM 0089. Hai, nama saya Nur Ainul Nisa, NIM 0101. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Bagus Hizbul Fazam. Nama saya Rizka Nuraini Fautila, NIM 0080. Kami dari kelompok 3 yang akan membicarakan tentang penciptaan manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase penciptaan manusia dalam perspektif Al-Quran dan sains. Manusia dalam Al-Quran dan sains itu manusia yang paling sempurna dalam muka bumi ini. Al-Quran sebagai mukjizat yang kekal semakin relevan dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Proses penciptaan manusia dalam perspektif menurut Al-Quran. Yang pertama itu tahapan penciptaan nutfah, yang kedua ada alaqah, yang ketiga ada mudghah. Selanjutnya ragam unsur penciptaan manusia disebut banyak yang menyebut perbedaan dalam penciptaan manusia. Yang pertama itu dari tanah liat, dari tembikar, dari saripati tanah, ada yang dari air dan mani yang tertampar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemahaman konsep penciptaan manusia untuk menunjukkan kebesaran Allah yang berkaitannya dengan ilmu pengetahuan modern. Hubungan antara pemahaman penciptaan manusia dengan iman kepada Allah adalah bahwa proses penciptaan manusia ini menunjukkan akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Dengan itu, menurut tafsir Al-Misbah pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 12, ketika seseorang merenungkan detail-detail penciptaan, maka kesadarannya akan kebesaran Allah semakin kuat. Pemahaman ini mendorong seseorang untuk beriman dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran ini membawa umat Islam untuk meneladani keimanan orang-orang terdahulu yang mana yang taat dan setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan ilmu pengetahuan modern, dengan memahami proses penciptaan manusia mulai dari pembuahan hingga menjadi sosok manusia yang sempurna, ini juga memperkuat keyakinan akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Ilmu biologi, embriologi, dan genetika menunjukkan keteraturan alam yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Selain itu, ilmu pengetahuan dalam hal ini berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memahami keajaiban ciptaannya. Nah, kesimpulannya, memahami proses penciptaan manusia membantu kita menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah. Dalam ilmu pengetahuan modern seperti ilmu biologi, embriologi, dan genetika memperlihatkan keajaiban dalam proses ini yang mana menunjukkan keteraturan alam yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Bagi seorang mukmin, pemahaman seperti ini dapat kita tiru untuk kita bisa meningkatkan keimanan, memperdalam keimanan, meningkatkan rasa syukur dan komitmen untuk meneladani keimanan orang-orang terdahulu, yang mana orang-orang terdahulu itu serta-merta taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh materi selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tahapan manusia yang sebelumnya telah dibahas oleh kelompok saya. Penciptaan manusia tahapannya itu menurut Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Di situ dijelaskan secara detail dan juga mendasar tentang melewati 3 tahapan. Yang pertama nutfah, alaqah, dan mudghah. Profesor Dr. Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah, beliau menjelaskan ayat ini itu menggunakan pendekatan metode ilmiah dan juga metode keilmuan embriologi atau biologi modern. Makna, kata, dan juga pembahasan dalam kitab Tafsir Al-Misbah. Yang pertama nutfah. Nutfah itu mengacu pada sperma atau air mani yang bertemu pada sel telur di dalam rahim. Hal ini menandai bahwasanya proses pertama penciptaan manusia itu berada di lingkungan yang aman, yaitu rahim. Terus yang kedua itu alaqah atau sesuatu yang melekat. Hal ini menggambarkan embriologi yang melekat pada dinding rahim lalu menyerap nutrisi daripada orang tuanya, yaitu ibu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada buku-buku ilmiah tentang bagaimana embriologi itu berkembang. Yang ketiga itu mudghah atau segumpal darah. Ini juga menggambarkan secara kompleks bahwasanya perkembangan embriologi itu yang awalnya itu tadi alaqah menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal darah lalu berkembang menjadi terbentuknya tulang belulang. Pada Tafsir Al-Misbah, Profesor Dr. Quraish Shihab menekankan bahwa pembahasan ini menunjukkan bahwa keteraturan dan juga kebesaran Al-Quran dan kebesaran Allah SWT dalam menjelaskan ciptaannya. Dan ini juga menegaskan bahwasanya Al-Quran itu pembahasannya tidak hanya melulu tentang spiritual, terus juga ternyata mencakup aspek daripada ilmiah. Dan ini sebagai dalil bahwasanya Al-Quran itu tidak bertolak belakang atau kontradiksi terhadap perkembangan ilmu modern, terutama ilmu sains. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Materi dari sebelumnya, yaitu tahapan penciptaan manusia dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Di dalam ayat 12 yang berarti sebagai bahan dasar manusia, yang artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Dari kata sulalah, ayat ini merujuk pada nutfah atau air mani yang merupakan bahan dasar penciptaan manusia. Dan yang kedua dari kata tin, tanah dalam konteks ini bukan tanah biasa, tapi saripati tanah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat 13 yang tersimpan dari saripati atau air mani diambil dari kata nutfah, itu menafsirkan sebagai zat cair yang bertemu antara tulang selangka dan pusar yang berasal dari tulang punggung pada laki-laki dan tulang punggung pada perempuan. Dengan yang kedua dari kata alaqir yang merujuk pada rahim tempat air mani disimpan dan berkembang menjadi embrio. Yang ke ayat 14 yaitu yang berarti kemudian kami jadikan air mani itu segumpal darah, lalu kami jadikan tulang belulang dan dibungkus dengan daging. Dari kata alaqatin yang berarti segumpal darah, yaitu air mani yang berkembang menjadi segumpal darah. Yang kedua yaitu dari kata adman yang terbentuk setelah tahap alaqah, menunjukkan perkembangan embrio yang semakin kompleks. Yang ketiga yaitu dari kata lahman, daging, yaitu proses penciptaan manusia. Dalam ayat ini pembentukan daging yang membungkus tulang belulang membentuk tubuh manusia yang lengkap. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Jadi selanjutnya yaitu asbabun nuzul dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Jadi di sini kelompok kami menjelaskan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Namun di sini asbabun nuzul hanya ada di surat 14 yang bunyinya tsumma khalaqnan
ahsanul khaliqin. Nah, di sini ayat 14 ini terdapat asbabun nuzul yang menyatakan bahwa Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa ada 4 hal dari diri Umar yang tidak sengaja ternyata sesuai dengan firman Allah. Ketika turun ayat 14 dalam surat Al-Mu'minun ini tadi, maka aku berkata fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ternyata Allah juga berfirman fatabarakallahu ahsanul khaliqin dalam ayat 14 ini. Jadi ketidaksengajaan Umar bin Khattab mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, lalu setelah itu ternyata Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun dan diakhiri dengan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu selanjutnya mengenai tentang hubungan proses penciptaan manusia dalam Al-Quran dengan embriologi modern. Jadi Al-Quran memberikan isyarat bahwa dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 mengindikasikan bahwa tanah yang dimaksud dalam penciptaan manusia yang disebutkan oleh kawan-kawan tadi itu mengandung unsur kompleks yang diperlukan bagi proses kehidupan manusia melalui beberapa tahapan yang membentuk molekul kehidupan yang paling awal masuk dalam susunan sel paling sederhana yang terbentuk dari tanah. Jadi dalam tanah tersebut ada susunan sel yang terdapat zat-zat untuk membentuk penciptaan proses manusia. Dalam bahasa sains, rangkaian evolusi biokimia yang terjadi mengawali evolusi biologis, yaitu yang pertama evolusi dari unsur-unsur kimia esensial yang kemudian membentuk molekul-molekul sederhana. Kemudian setelah terbentuk molekul-molekul sederhana, kemudian membentuk molekul yang kompleks. Jadi dari zat-zat sederhana ini terkumpul menjadi zat yang kompleks karena adanya polimerisasi, yaitu reaksi perpanjangan rantai molekul dari asam amino menjadi protein dan terus bergabung dengan tanah liat jenis Montmorillonite menjadi makhluk uniseluler yang sederhana, lalu terbentuklah manusia. Jadi pada intinya adalah sebenarnya tanah yang dimaksud dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 ini menunjukkan adanya zat-zat yang dapat membentuk dari zat-zat ini menjadi molekul sederhana, lalu kemudian berpindah jadi molekul yang kompleks, lalu terbentuklah tulang belulang dan pokoknya sel-sel yang ada dalam manusia dan terbentuklah manusia secara sempurna. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Ini pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.